Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Bab pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi. Yang pertama, bentuk dasar proses penghambatan dan cara mengatasi. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Yang keempat, komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal dari bahasa Latin communicationem atau communicare yang berarti untuk berbagi, menyampaikan, menginformasikan, bergabung, bersatu. Secara harfiah juga bisa diartikan komunis yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antar penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi tergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Tujuan komunikasi adalah manusia adalah makhluk sosial, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri, seolah karena itu sudah kelayakan media komunikasi secara psikolog dapat membantu manusia untuk menyatakan identitas dirinya sehingga kita dapat menyampaikan apa yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Sebelum membahas tentang bentuk-bentuk dasar komunikasi, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi dan komunikasi bisnis itu sendiri. Menurut William C. Heath, Street and Wine, Marlin Beatty dalam Business Communication adalah komunikasi adalah suatu proses pertukaran antar informasi antara individu melalui suatu sistem yang lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang tercakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Menurut Joko Purwanto, ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Masing-masing bentuk komunikasi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan informasi bisnis kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Dalam bentuk bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi verbal, misalnya yang pertama membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran, yang kedua membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain, yang ketiga membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, yang keempat membuat dan mengirim surat pesanan barang atau order kepada pihak lain, yang kelima membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, yang ketujuh membuat dan mengirim surat penolakan kerja, yang kedelapan membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. Melalui komunikasi lisan atau tulisan, diharap orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim dengan baik. Penyampaian suatu pesan melalui tulisan dan lisan memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca dan mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain dengan baik dan benar. Komunikasi bisnis yang efektif sangat tergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Secara umum, untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. Komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal. Yang pertama, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang kedua, berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang yang sedang melamun. Yang ketiga, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Yang keempat, simbol dilarang merokok yang terpasang di ruang tamu untuk menunjukkan bahwa tamu dilarang merokok. Yang kelima, mengganggukan kepala untuk menunjukkan tanda setuju atau oke.
Pada umumnya, bentuk komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terstruktur yang membuat komunikasi nonverbal sulit untuk dipelajari. Sebagai contoh, seseorang akan mengalami kesulitan bila menyuruh orang lain untuk mengambil buku di suatu tempat yang terdapat beragam warna maupun judul bukunya dengan menggunakan bahasa nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih bersifat spontan dibandingkan dengan komunikasi verbal, dalam hal ini menyampaikan suatu pesan. Pentingnya komunikasi nonverbal. Salah satu kebaikan komunikasi nonverbal adalah kesalihan atau reliabilitas. Hal ini terkait dengan tidak kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mengidentifikasi kecurangan atau menegaskan kejujuran orang lain. Komunikasi nonverbal sangat penting artinya bagi pengirim atau penerima pesan karena sifatnya yang efektif. Suatu pesan nonverbal dapat disampaikan tanpa harus berpikir panjang dan pihak audiens juga dapat menangkap arti yang cepat. Tujuan komunikasi nonverbal. Menurut John V. Hill and Colin Piff dalam Excellence in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan, yaitu yang pertama menyediakan atau memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberi sikap lengkap, menentang dan mengembangkan pesan-pesan verbal, yang kelima mengendalikan atau mengaruhi orang lain, yang keenam mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya bagaimana mengayun tongkat golf dengan sebaik mungkin. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun dalam disiplin ilmu komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas, komunikasi ini melekat pada komunikasi 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Karena sebelum komunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri, mempresentasikan dan memastikan makna pesan orang lain. Hanya saja caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain tergantung pada keefisienan komunikasi kita dengan diri sendiri. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap ekspresi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Khusus dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang dilibatkan hanya 2 orang, seperti contohnya suami istri, 2 sejawat, 2 sahabat terdekat, guru dan murid, dan sebagainya. Ciri-ciri dari komunikasi ini adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak dekat. Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatap mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi antar pribadi bebas mengubah topik pembicaraan, kenyataannya komunikasi antar pribadi bisa saja didominasikan oleh suatu pihak. Misalnya, komunikasi suami istri didominasikan oleh suami, komunikasi dosen dan mahasiswa didominasikan oleh dosen, komunikasi atasan dan bawahan didominasikan oleh atasan. Komunikasi antar pribadi sangat potensi untuk mempengaruhi orang lain karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan kita. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan penting selama manusia masih mempunyai emosi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi atau organizational communication
terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dan dari kelompok-kelompok. Komunikasi organisasi sering melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak tergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat juga termaksud selintingan. Pengertian lintas budaya merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antar dua orang yang tidak selaras budaya. Saat komunikasi terjadi antara orang-orang tidak sama bangsa, antar etnik, gelombang ras, atau komunikasi bahasa, diklaim komunikasi lintas budaya. Menurut Lily Wery dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya menyampaikan, definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya menjadi pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling tidak sama latar belakangnya budayanya. Komunikasi lintas budaya pada pengertian yang lebih luas lagi artinya pertukaran pesan yang disampaikan secara mulut, tertulis, bahkan secara imaginer antar dua orang yang tidak sinkron latar belakang budayanya. Fungsi-fungsi komunikasi lintas budaya ini mempunyai fungsi sangat penting, terutama ketika seseorang mulai menjalin kolerasi bilater. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi buat mengurangi kepastian komunikasi antar orang, antar suku, antar bangsa yang tidak sama budayanya saat memasuki wilayah orang lain. Seseorang diharapkan menggunakan bahasa orang yang sedikit atau banyak tidak selaras ditinjau dari aspek sosial, budaya, komunikasi, serta status lainnya. Bab yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, perevisian pesan bisnis. Yang kedua, pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Perencanaan dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan secara rinci. Tahap perencanaan tersebut dimulai. Yang pertama, penentuan tujuan. Tahap pertama dalam penentuan tujuan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan berkomunikasi sebelum memutuskan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain. Maka perlu terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu apakah tujuan tersebut realistis, yang kedua apakah waktunya sudah tepat, dan yang terakhir apakah tujuannya sudah dapat diterima organisasi tersebut. Untuk dapat melakukan hal ini, pertama kita harus menentukan tujuan yang jelas dan dalam diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan yang jelas akan dapat membantu mengarah kita mencapai tujuan yang dikehendakinya. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan membantu proses pengambilan keputusan yang mencangkup antara lain. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan pesan, kita harus menanyakan kepada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Perlu dipertimbangkan motif-motif audiens untuk memutuskan bagaimana caranya yang paling baik untuk menghadapinya. Yang ketiga, keputusan untuk memutuskan isi pesan. Komunikator harusnya memasukkan informasi yang penting dan relevan dengan mencapaikan tujuan yang telah ditetapkan, karena dengan mempunyai tujuan yang jelas dapat membantu memusatkan isi pesan. Yang terakhir, keputusan untuk menentukan media yang akan digunakan. Media komunikasi akan mulai digunakan dapat berupa lisan dan tulisan. Ada 3 tujuan umum komunikasi, yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua memujuk atau persuasi, yang ketiga melakukan kerjasama atau kolaborasi. Masing-masing tujuan tersebut akan menentukan tingkat
partisipasi penerima, dan tingkat pengendalian pengiriman. Jika hanya bersetujuan memberikan informasi, akan diperlukan sedikit saja. Partisipasi komunikasi dan kendali pesan sepenuhnya berada pada komunikator. Pesan yang bersifat persuasi akan memerlukan partisipasi komunikan dan informasi yang lebih tinggi, serta mengendalikan pesan yang tidak sepenuhnya berada pada komunikator. Sementara jika pesan bisnis bertujuan menjalin kerjasama, akan diperlakukan partisipasi maksimal dan komunikasinya dan kendali komunikator terhadap isi yang lebih rendah. Pesan yang dibuat tidak akan ada gunanya apabila gagal mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan pesan bisnis hendaknya realistis dan tidak bertentangan kepada tujuan perusahaan atau organisasi. Pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide gagasan dituang dalam pesan tertulis. Pengorganisasian dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memiliki ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Pengorganisasian pesan-pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahan. Terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenal sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hal-hal yang tersebut menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak disarankan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide yang tidak logis. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercangkup dalam bahasa. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Mengorganisasikan pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus berkelompok dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercukupi. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi audiens, terutama dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami pesan yang disampaikan dengan mengemukakan hal-hal penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, maka audiens akan lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik, di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima pesan tersebut. Yang ketiga, menghabiskan waktu audiens. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, menyampaikan akan menghabiskan waktu audiens. Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik adalah menyampaikan informasi atau ide-ide yang relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pikiran pesanan yang disampaikan, tanpa harus memeras otak dan mengeruti dahi. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan menghemat waktu. Hal ini memerlukan faktor yang penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efektif. Dengan mengetahui apa yang diinginkan dan mengetahui cara menyampaikan, rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengorganisasikan pesan-pesan melalui outline. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide. Apabila tersusun pesan yang panjang dan kompleks, outline sangat diperlukan. Outline akan membantu memvisualisasikan
hubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Susunan outline secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, memulai dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukungan yang penting. Poin-poin pendukungan akan memperkuat tentang ide-ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang disajikan outline yang dibuat akan membantu semakin baik. Yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Untuk dapat menentukan urutan ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau deduktif. Ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, induktif. Bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Kedua pendekatan dasar tersebut dapat diterapkan baik untuk pesan singkat, memo atau surat, maupun pesan formal, laporan, usulan, atau presentasi. Untuk memilih antara kedua alternatif harus dianalisis lebih dahulu bagaimana reaksi audiens terhadap maksud atau tujuan dan pesan-pesan yang akan disampaikan. Revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan penulisan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi, penyempurnaan, atau perbaikan atau revisi. Terhadap pesan-pesan bisnis, revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan ketik atau kurangnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Ketetapan revisi dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh, baik dari sisi substansi isi pesan maupun format penulisannya. Pesan-pesan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Kedua bentuk pesan-pesan bisnis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi formal penulisan, gaya penulisan, maupun cara menyampaikan. Pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya dilakukan menelaah lebih lanjut dari sisi substansi suatu pesan maupun perorganisasian, gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanik, format, dan tata letak atau layout penulisannya. Mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Pada saat melakukan evaluasi, pada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain substansi suatu pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya penulisan. Beberapa pertanyaan penting yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, apakah Anda telah memasuki poin-poin dengan urutan yang benar? Yang kedua, apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang khusus? Yang ketiga, apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Yang keempat, apakah Anda telah memberikan fakta-fakta pendukungan dan melakukan pemeriksaan ulang, cross-check terhadap fakta-fakta yang ada? Yang terakhir, apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru pada tahap awal pengeditan, penghentian secara seksama pesan-pesan awal dan akhir? Karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh terbesar terhadap audiens. Perhatikan pembukaan surat atau memo apakah sudah relevan, menarik, dan mengundang reaksi pembaca. Pada pesan-pesan yang lebih panjang, beberapa paragraf pertama mencangkup subjek, maksud dari organisasi bahannya,
Setelah yakin terhadap isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, coba perhatikan gaya penulisannya. Gunakan kata-kata atau frame yang mampu menghidupi suatu pesan sehingga semakin menarik bagi audiens. Pada saat yang sama, melakukan cek ulang untuk mengetahui apakah pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas, tidak membingungkan, dan mudah dipahami oleh audiens. Di samping itu, untuk lebih memudahkan audiens, kita menangkap pesan-pesan. Perlu dibuat judul, subjudul, indentasi, huruf tebal, garis bawah, garis miring, huruf warna, tabel warna dan jenisnya. Mengedit mekanika atau teknik penulisan. Mengedit. Slide selanjutnya adalah pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pesan bisnis rutin. Pengertian pesan bisnis rutin adalah pesan yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesan dan barang, keluhan, rekomendasi. Pesan rutin atau routine message adalah pesan yang disampaikan kepada pihak internal dan eksternal organisasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan. Pesan positif. Pesan-pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwills. Pengorganisasian permintaan pesan rutin positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Pesan negatif. Pesan apapun yang akan memberikan pembacaan akan memiliki reaksi emosional yang tidak menyenangkan. Begitupun sebaiknya. Pesan positif memiliki pendekatan organisasi terhadap dua pendekatan organisasi yang dapat diterapkan dalam kaitan dengan pesan-pesan yang kurang menyenangkan audiens atau bad news. Yang pertama, pola tak langsung, dan yang kedua, pola langsung. Saya akan menjelaskan pola tak langsung terlebih dahulu. Pendekatan organisasi perencanaan tak langsung atau indirect plan merupakan pendekatan yang paling familiar digunakan untuk menulis pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens, sering digunakan untuk menghindari kekecewaan orang lain. Yang kedua, pola langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan dan diorganisir melalui perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news, selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah dan mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharap oleh komunikator. 4 faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Yang pertama, sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, contohnya seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, pesan itu sendiri atau apakah masuk akal atau tidak. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang keempat, pengertian dan keseimbangan suatu pesan, apakah pesan tersebut diulang-ulang. Bab ketiga ini saya akan menjelaskan tentang konsep korespondensi dan proposal bisnis. Yang pertama, dasar-dasar korespondensi bisnis. Yang kedua, laporan dan proposal bisnis. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak yang lain, secara personal atau perorangan maupun lembaga yang terkait dengan dunia bisnis. Dasar korespondensi yang perlu diketahui adalah istilah umum yang merujuk kepada organisasi atau kegiatan penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak ke pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau nama perorangan.
Kegiatan saling terkirim surat perorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat, dan korespondensi pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut korespondensi. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama korespondensi eksternal, yang kedua korespondensi internal. Korespondensi eksternal yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak lain. Yang kedua korespondensi internal yaitu surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termaksud hubungan antar kantor pusat dengan kantor cabang. Surat mempunyai fungsi esensial berbagai alat komunikasi, sementara untuk menghubungkan korespondensi bisnis, surat memiliki banyak macamnya. Komunikasi yang bisa dihubungkan oleh surat adalah ide pengabaran dan permintaan. Ada pula manfaat lain surat, yakni sebagai pemberitahuan, surat untuk mewakilkan dalam acara tertentu, berbagai bukti perjanjian tertulis, lalu surat untuk perpaduan dalam melakukan arahan, sebagai alat untuk memperingati, dan yang terakhir surat untuk dokumentasi sejarah suatu peringatan dan informasi. Terdapat beberapa jenis yang terdasarkan atas sifat, peruntukan, wujud, keamanan, isi surat, proses penyelesaian, dan dinas pos. Jenis surat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, surat dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan surat sosial. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepribadian, atau disebut dengan surat perorangan karena isinya mengenai masalah perorangan, baik masalah kekeluargaan maupun masalah yang terkait dengan perorangan dengan sebuah instansi. Yang kedua, surat bisnis atau yang disebut juga dengan surat resmi adalah surat yang isinya berkaitan dengan urusan bisnis suatu lembaga atau instansi. Tujuan dibuatnya surat oleh suatu lembaga dan instansi adalah untuk menyampaikan berita secara tertulis, untuk mengumumkan beberapa penjelasan, pemberitahuan, pernyataan, pendapatan dari instansi kepada perorangan atau sebaliknya, dan pertanyaan mendapatkan dari suatu instansi ke instansi lainnya. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang atau badan yang menyelesaikan kegiatan usaha. Niaga seperti perindustrian, usaha jasa, perdagangan, koperasi, dan perusahaan negara. Surat niaga meliputi surat pemesanan, surat pembayaran, surat tagihan, surat penawaran, surat pengaduan, surat pengiriman barang, dan surat proposal penjualan. Yang keempat, surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti organisasi kedaerahan, perkumpulan organisasi, dan organisasi masyarakat lainnya. Biasanya surat sosial yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan ini tidak dimaksud untuk mencari keuntungan. Jenis-jenis berdasarkan peruntukan. Berdasarkan peruntukan, surat dapat dibagi ke dalam jenis-jenis surat yang yaitu surat edaran, surat pengumuman, surat perjanjian, surat keputusan. Jenis surat berdasarkan wujud. Surat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu surat biasa, surat memo, surat telegram, surat kawat, dan kantor pos. Jenis surat berdasarkan keamanan isi surat. Berdasarkan keamanan isi surat ada dua jenis surat, yaitu surat rahasia dan surat sangat rahasia. Surat rahasia adalah surat yang isinya beberapa dokumen ringan atau tidak sepenting surat yang sangat rahasia. Surat jenis ini dilakukan hanya boleh diketahui oleh satu atau beberapa orang pejabat tertentu dalam suatu lembaga atau instansi.
Yang kedua, surat sangat rahasia. Surat yang ditandai dengan SRHS yang singkatan dari sangat rahasia ini adalah surat yang isinya berupa dokumen penting, dan biasanya surat sangat penting berkaitan dengan erat dengan keamanan atau rahasia negara. Jenis surat berdasarkan proses penyelesaian. Berdasarkan proses penyelesaian, surat dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu surat biasa, surat segera, surat sangat segera, Lalu di sini ada jenis surat berdasarkan dinas pos. Berdasarkan dinas pos, surat dibagi ke dalam beberapa jenis. Surat biasa, surat kilat khusus, surat tercatat dan tercantum. Laporan dan proposal bisnis. Laporan bisnis sebagai suatu proses objektif dan susunan teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian informasi atau suatu instansi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu mengambilkan keputusan dan memecahkan masalah. Kegunaan laporan bisnis yaitu yang pertama untuk memonitor, yang kedua membantu mengimplementasikan kebijakan dan produser, yang ketiga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, yang keempat mendokumentasikan presentasi kerja, yang kelima pedoman dalam mengambil keputusan, yang keenam memperoleh bisnis baru dan perdananya. Jenis-jenis laporan bisnis. Yang pertama berdasarkan fungsi. Laporan informasi dan laporan analitikal. Sedangkan berdasarkan formalitasnya, laporan formal dan informal. Berdasarkan subjeknya, laporan berbeda berdasarkan departemen laporan ini diperoleh. Berdasarkan keahliannya, laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, laporan publik. Berdasarkan frekuensinya, laporan berskala, laporan khusus. Berdasarkan pelaksanaan proyek, yang pertama laporan pendahuluan, laporan pengembangan, dan terakhir laporan akhir. Berdasarkan penampilannya, laporan memorandum, yang kedua laporan surat, yang ketiga laporan dalam bentuk cetakan. Yang terakhir berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama agenda, yang kedua resolusi, yang ketiga notulen, yang keempat laporan pertemuan. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Syarat laporan yang baik, yang pertama informasi yang akurat, yang kedua mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik, yang ketiga format dan organisasi laporan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya perencanaan laporan dan proses proposal bisnis. Yang pertama definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua analisis audiens. Yang ketiga mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang keempat menentukan ide atau gagasan, menganalisis dan menafsirkan data. Yang terakhir mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Selanjutnya mengorganisasikan laporan dan proposal. Yang pertama cara menyusun tubuh dan laporan proposal. Yang kedua cara menyusunan teks laporan proposal. Yang pertama cara membuat penyusunan teks proposal ini membuat topik-topik atau kriteria, penyusunan urutan sesuai peristiwa. Yang ketiga mengidentifikasikan lokasi dan tempat. Yang keempat menjelaskan suatu proses dan prosedur. Yang kelima menyusun urutan tingkat kepentingan serta alfabet. Yang keenam menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh susunan sumber-sumber yang digunakan. Yang ke-8 pemecahan masalah. Yang terakhir metode outline. Bagian pokok laporan dan proposal. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tubuh dan isi atau body and text, yang terakhir penutup. Bab yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang lamaran pekerjaan dan remus.
Yang pertama saya akan menjelaskan remus terlebih dahulu. Remus dalam dunia kerja, remus adalah dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Dengan kata lain, remus adalah komunikasi yang dibuat untuk memberikan gambar singkat mengenai calon karyawan, terutama dalam sisi pengalaman dan kemampuan. Sebagai orang mengira bahwa remus adalah sama dengan CV. Padahal terdapat beberapa perbedaan antara remus dan CV jika dilihat dari sisi tujuan penggunaannya. Meski bagian remus dan CV sama-sama dipakai sebagai dokumen persyaratan dalam lamaran kerja, karena terdapat HRD meminta kedua pokok ini saat akan melakukan wawancara kerja. Laporan kerjaan. CV adalah dokumen yang menyampaikan gambar secara detail terkait kualifikasi, pengalaman, prestasi, khususnya hal yang terkait dengan akademis seseorang. Di dalam CV umumnya berisi informasi pribadi seperti tanggal kelahiran, kewarganegaraan, serta pernikahan hingga foto pribadi. Dengan kata lain, isi informasi yang dicantumkan di CV adalah lebih baik dibandingkan remus. Jika panjang remus adalah cukup 1 halaman saja, maka panjang CV bisa mencapai 2 halaman. Selain itu, CV tidak dapat digunakan untuk keperluan melamar kerjaan saja. Terkadang CV juga digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan mengajukan beasiswa. Ini berbeda dengan remus yang digunakan spesifik untuk melamar pekerjaan. Yang bab kelima, saya akan menjelaskan tentang konsep wawancara bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan wawancara bisnis. Wawancara bisnis atau interview adalah kegiatan tanya jawab serta lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, visual, atau audio visual. Bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara formal. Pertama ada bentuk wawancara formal, yaitu wawancara yang pelaksanaannya dilakukan secara formal dan sintesis untuk mendapatkan data tertentu. Yang kedua, wawancara rutin. Yang ketiga, wawancara konferensi pers. Yang keempat, wawancara akses press. Yang kelima, wawancara round table. Yang keenam, wawancara semi struktur. Negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah upaya tawar-menawar yang dirasakan perlu dilakukan sebelum terjadi suatu kesepakatan antar dua belah pihak yang melakukan negosiasi. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka salah satu pihak tersebut merupakan perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi dan berinteraksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Pertemuan bisnis. Rapat bisnis atau business meeting merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kegiatan bisnis. Tips agar rapat bisnis berjalan lancar. Yang pertama, membuat agenda rapat. Yang kedua, menentukan jumlah undangan rapat. Yang ketiga, pastikan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan jenis rapat. Yang keempat, mencatat hal penting dalam rapat. Yang kelima, mengontrol perjalanan rapat. Yang keenam, tepat waktu. Cara mengadakan rapat dalam efektif. Yang pertama, menyiapkan agenda rapat sejak awal. Jangan sampai kita dan karyawan menyusun agenda rapat dengan dadakan. Yang kedua, atur waktu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, cara memasukkan dari anggota rapat. Yang keempat, identifikasi secara seluruh peserta. Yang kelima, buat daftar pertanyaan. Yang keenam, tentukan proposal yang nantinya dilakukan. Yang ketujuh, buatlah kesimpulan.
Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkaran bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat mengambil keputusan. Presentasi bisnis adalah presentasi yang dilakukan untuk kegiatan bisnis. Presentasi bisnis ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, mempromosikan produk, dan menyusun dilakukannya pengembangan produk atau bisnis. Cara membuat presentasi rencana bisnis: yang pertama, tinjau informasi bisnis penting; yang kedua, riset pesaing bisnis; yang ketiga, jaringan dengan pemangku kepentingan dan investor potensial; yang keempat, dengan presentasi slide rencana bisnis; yang kelima, latih presentasi rencana bisnis; yang keenam, fokus pada poin utama; yang ketujuh, gunakan bahasa yang umum; yang ke-8, memiliki bagan yang original; yang ke-9, kesimpulan. Tujuan presentasi bisnis secara umum. Tujuan dari suatu bisnis antara lain: yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens; yang kedua, pesan-pesan bisnis yang disampaikan haruslah menarik, sederhana, mungkin dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Macam-macam bentuk presentasi adalah: presentasi dilakukan atau impromptu, merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan secara mendadak, yang tidak dilakukan persiapan apapun. Presentasi naskah dan manuskrip merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana dilakukan dengan cara membawa naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan atau monitorir merupakan sebuah bentuk presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal teks yang ada. Yang keempat, presentasi ekstempor merupakan sebuah bentuk presentasi yang dimana jenis dari presentasi akan dilakukan sangatlah baik apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai presentasi lainnya, yaitu dengan membawakan garis besarnya saja. Yang terakhir, pembahasan. Presentasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pembicaraan yang berada di depan dari hadapan pada banyak orang, yang menggunakan untuk dilakukan penyampaian informasi.